setelah kita berhenti karena Syawal atau karena Syawal, alhamdulillah sekarang kita bisa memulai lagi kajian kita setiap malam Jumat. Teman sekalian, dari kitab kabar ini tema kita adalah tema yang terakhir, yaitu yang berkaitan dengan sabbu ahadi minas sahabah radhiyallahu anhum. Termasuk dosa besar adalah mencela salah satu daripada sahabat Nabi. Jadi mencela salah satu sahabat Nabi itu termasuk dosa besar yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam karyanya yaitu Al-Kabair nomor 70. Ini rentetan dosa-dosa besar nomor 70 di dalam kitab ini adalah yang terakhir. Tema ini sudah kita sampaikan beberapa kali karena ini penting sekali jemaah sekalian, maka kami ingin mengulang-ulang tema ini supaya kita lebih mengenal sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sahabat Nabi itu adalah termasuk rujukan Islam. Jadi maksudnya rujukan Islam itu adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma', kemudian Al-Qiyas, kemudian qaul sahabat, termasuk rujukan yang dipertimbangkan. Karena Pak Irfan sekalian, karena pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap sahabat itu luar biasa. Allah memujinya dan meridhoinya dengan Al-Quran, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka karena mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang memuji mereka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan mereka para sahabat, sangat mulia dan luar biasa. Saya ulangi lagi teman sekalian ayatnya tentang kemuliaan sahabat, dan barang siapa mengikuti sahabat masuk surga. Barang siapa mengikuti sahabat minal muhajirin wal ansar, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ridhonya dan masuk surga. Sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya ikhwan sekalian, wasabiquna al-awwalun, wasabiquna orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Al-awwalun yang awal-awal, minal muhajirin dari kalangan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansar dan orang ansar, ini yang kedua, muhajirin wal ansar. Yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha. Ikhwan sekalian, jadi orang-orang minas sahabah, minal muhajirin wal ansar, ini sahabat. Kemudian yang ketiga, kita ikhwan sekalian, mereka itu orang-orang terdahulu, minal muhajirin wal ansar. Kemudian yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kalau kita digolongkan kepada
ayat ini, maka kita masuk kepada nomor 3, yaitu dan orang-orang yang mengikuti mereka biasanin dengan baik. Apa berdasarkan jawab sekalian? Mereka itu 3 golongan ini, sahabat, Muhajirin, Ansor, dan orang-orang yang mengikuti. Kalau kita tentunya tidak akan menjadi orang Muhajirin sama sekali. Sudah selesai zaman dahulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Muhajirin ini hijrah dari Mekah ke Madinah, atau dari Habasyah ke Madinah. Karena dulu sahabat Nabi hijrah karena dianiaya, dizalimi, digagari, dirusui Islamnya, maka Rasulullah menyuruh mereka hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, kita Rasulullah hijrah dari sahabatnya yang di Mekah ke Madinah, orang yang hijrah ke Ethiopia langsung hijrah ke Madinah. Nah, ini orang hijrah ini teman sekalian, dahulu pada zaman sahabat kita tidak termasuk orang Muhajirin. Begitu kita hijrah dari bidah ke sunnah, dari maksiat ke taatan, hijrah itu tidak termasuk hijrah ini. Jadi hijrah itu meninggalkan, aslinya meninggalkan tempat atau amalan yang tidak baik kepada yang baik. Itu asli makna daripada hijrah pada umumnya. Tetapi hijrah di sini Muhajirin ini orang dahulu yang di Mekah, kemudian wal Ansar orang Madinah. Yang ketiga ini kalau kita masuk nomor 3, kalau kita masuk di golongan ini yang mana kita nomor 3, yaitu walladzina tabauhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum. Hum kepada mereka, siapa mereka itu? Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Nah, ini teman sekalian. Jadi mengikuti sahabat itu termasuk rentetan daripada rujukan Islam setelah Quran dan Sunnah, ijma' qiyas tadi, kemudian mengikuti sahabat. Nah, ini teman sekalian. Jadi mengikuti sahabat termasuk fondasi dasar untuk bisa menjaga Islam dengan baik. Teman sekalian, tadi dikatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah menyiapkan bagi mereka 3 golongan tadi, jannatin, surga-surga, tajri tahtal anhar, yang mana dalam surga-surga itu anhar, ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha, mereka kekal hidup di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah yang dikatakan kesuksesan yang cemerlang. Jadi sukses teman sekalian, kalau sudah masuk surga seperti ini, maka itu boleh dikatakan sukses. Sukses yang sejati. Nah, ini yang saya ingin sebutkan lagi teman sekalian. Jadi amal sahabat itu termasuk dasar daripada ajaran Islam. Maka kita ini hendaknya kalau beramal setelah Qurannya ada enggak? Enggak ada. Hadisnya ada enggak? Enggak ada. Sahabat Nabi melakukan tidak? Tidak melakukan. Kemudian kenapa kita melakukannya? Kenapa kita melakukan? Maka banyak amal-amal pada zaman sekarang ini diamalkan oleh kaum muslimin, tetapi tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya, tidak ada amalan sahabatnya, dan juga Imam Al-Sunnah tidak mengamalkan. Contohnya apa ya Pak? Ini perlu kita ulang-ulang karena sebagian kita kadang-kadang masih bingung teman sekalian, masih bingung dan belum yakin, akhirnya kadang-kadang sebagian kita ikut-ikutan. Karena pondasinya kurang kuat, kurang pemahamannya kurang dalam, maka akhirnya ikut-ikutan. Evan sekalian, jadi contohnya apa contohnya Evan? Apa contohnya lagi? Banyak sekali. Apa tadi?
Tahlilan umpamanya. Jadi tahlilan ya sekalian, itu tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Itu bukan ajaran Al-Quran, bukan ajaran Nabi, bukan ajaran imam Ahlussunnah. Ini perlu diketahui ya Pak. Walaupun tahlilan itu sudah marak, sudah menjamur, sudah mengoyot, sudah luar biasa ya Pak. Bahkan banyak orang, mungkin kebanyakan orang Indonesia melakukan tahlilan. Yang tidak barangkali bagian lebih sedikit. Padahal itu bukan ajaran Islam. Kok bisa dikatakan bukan ajaran Islam? Dan tidak ada dasar Islam. Al-Quran nggak ada, Sunnah nggak ada. Kemudian amal sahabat pun tidak ada, ijma'nya tidak ada, qiyas pun tidak ada. Terus kenapa itu dilakukan teman sekalian? Nah ini dia pertanyaan besar. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, jangan ikut-ikutan. Gimana ya Pak? Coba atau bisa berbicara begini nyambung nih. Pak Yanwar, gimana Pak Yanwar? Ini masalahnya jelas seperti materi terbit, tetapi di lapangan kan orang belum banyak tahu. Padahal kajian di mana-mana dan disampaikan berkali-kali, tetapi kenapa kok tidak ngeh? Pasti ada masalah. Pak Wan, gimana ini? Gimana coba? Dan tahlilan ini ada di sekitar kita, diamalkan. Mereka orang Islam, dasarnya tidak ada. Gimana ini? Pasar kalau gimana ini? Subhanallah. Ya kalau sekalian, maka kita tidak, kalau sudah tahu demikian ya Pak, kita tidak boleh ikut-ikutan. Nah kemarin ketika RT sini ada rame-rame, malam hari ada ser-seran apa itu tentang Maulid Nabi itu tradisi, tetapi diamalkan. Itu bukan ajaran Islam, tradisi. Maka waktu itu saya share ke grup, saya sampaikan bahwasanya tahlilan itu bukan ajaran Islam. Coba Evan, gimana kalau itu bukan ajaran Islam? Kemudian tidak ada Qurannya, tidak ada sunnahnya, Imam Syafi'i tidak mengamalkan. Terus kurang apa coba? Kenapa kita mengamalkan? Maka ada tanggapan dari orang yang saya yakin tidak paham dia. Bacakan Evan ini, saya kiranya perlu kita pelajari di sini supaya kita tidak bingung. Kalau kita membaca ini, ya saya yakin bingung. Nah ini bahwasanya tahlilan itu dikatakan oleh siapa pengarang kitab I'anatul Talibin yang mana? Itu rujukan orang-orang NU. Dikatakan di situ bahwasanya tahlilan itu termasuk bid'ah. Yang melarangnya dapat pahala. Bahkan ada guru besar mengatakan di situ bahwasanya tahlilan itu namanya itu Romli. Itu karena ini orang tenar, orang besar membawa ajaran yang menggalakkan tahlilan juga. Padahal dia tahu dan dia mengatakan memang iya tahlilan itu bid'ah munkarah. Dan kalau tempat lain bid'ah makruhah yang melarangnya dapat pahala. Tetapi masalahnya kata dia, ini sudah menjamur, sudah dijaga oleh banyak orang. Kalau kita memeranginya, kita nanti yang diserang. Nah gitu ya Pak. Maka gimana ya Pak kalau tidak mau menjelaskan apa adanya? Kalau takut dimusuhi orang, dijauhi orang, karena agama seperti ini kan artinya merubah hukum ya Pak sekalian. Karena sudah diamalkan orang walaupun itu bid'ah, jangan dilarang. Kalau dilarang kita yang akan diperangi. Nah itu takut menyampaikan kebenaran teman sekalian. Maka itu berbahaya. Oleh karenanya mas sekalian ini saya dapat saya serang di sini. Mungkin saya bacakan banyak poinnya, tapi dari tanggapan itu
bahwa banyak poin, semua poin tidak berdalil. Semua poin yang ada di sini mungkin ada 10 lebih, tapi enggak berdasar sama sekali. Maka tahlil itu dikatakan bid'ah. Kalau bid'ah berarti bukan ajaran Islam. Iya, bukan ajaran Islam. Kalau dikatakan tradisi, ya boleh ada tradisi bukan Islam. Tradisi itu bukan Islam seperti apa yang tahlilan. Atau saat ini kita akan mengamalkan tradisi namanya halal bihalal. Ikhwan sekalian, halal bihalal itu tradisi. Islam tidak mengajarkan halal bihalal, dan istilah halal bihalal itu tidak ada dalam agama Islam. Halal bihalal tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak ada istilah Imam Syafi'i, istilah Imam Ahmad, tidak ada ya. Itu tradisi orang Indonesia. Halal bihalal. Oh, karena tradisi, maka yang mengamal selama tidak bertentangan oleh agama Islam, maka yang mengamalkan silahkan mengamalkan, dan yang tidak mengamalkan silahkan tidak mengamalkan. Yang tidak mengamalkan tidak berdosa, dan yang mengamalkan halal bihalal niatnya, maka itu tidak berpahala. Beda dengan silaturahmi. Kalau silaturahmi itu berpahala karena perintah Allah dan Rasulnya. Tapi halal bihalal menentukan waktunya, umpamanya bulan Syawal, minta maafkan itu ya, itu justru bertentangan. Yang maafkan itu sepanjang masa. Kapan kita salah, kita menyampaikan maaf, bukan menunggu sampai Syawal, itu malah berdosa demikian ya Pak. Maka intinya tradisi silakan diamalkan selama tidak bertentangan dengan agama. Tetapi kalau tradisi yang berkaitan dengan tahlilan tadi bertentangan ya Pak, bertentangan dengan agama, dan dalilnya juga menyatakan seperti itu. Ikhwan sekalian, jadi ini saya akan bacakan bagaimana supaya kita tidak bingung ya, karena banyak di antara yang bingung. Ini saya serang dari Pak RT, ini saya bacakan di sini ya. Setelah kita sampaikan bahwasanya Islam itu tahlilan bendera Islam, ini ada tanggapan. Dikatakan tidak semua aliran Islam melarang tahlilan dan yasinan. Apa ini artinya? Tidak semua aliran Islam melarang tahlilan dan yasinan. Tidak semua. Kalau misalnya umat Islam itu 100%, tidak 100% yang melarang. Mungkin ada yang melarang 90% atau 80%, ya Pak. Jadi tidak semua melarang. Iya, terus siapa yang tidak melarang ini? Nah ini ya. Terus apa alasannya? Padahal sudah dikatakan tahlilan itu tidak ada rujukan dalam agama Islam. Bahkan ada mengatakan oleh Imam Ahlussunnah yang mengarang buku Ya Al-Tolimin itu, disuruh dikatakan bahwasanya bid'ah. Kalau bid'ah punya itu dhalalah. Bid'ah. Bid'ah itu kata Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata Rasulullah, setiap bid'ah itu sesat. Dan di sini iman ada yang mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua. Bagaimana artinya tidak semua? Padahal Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Semua, tidak ada kecualinya. Dan mana kita tahu dari hadis selanjutnya, wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua kesesatan itu akan ke neraka. Semua kesesatan. Coba pertanyaannya, apakah ada kesesatan yang tidak membawa ke neraka? Apakah ada kesesatan yang selamat dari neraka? Ada, memang. Jadi kalau dikatakan kullu itu bukan semua, berarti kullu dhalalatin finnar itu salah. Tidak semua kesesatan neraka. Pada Rasulullah, kullu dhalalatin finnar, semua kesesatan di neraka. Coba, Evan, kiranya adakah kesesatan yang ke surga? Ada tidak, Evan? Tidak ada. Nah ini kullu bid'atin dhalalah,
semua bid'ah itu ada sesat. Ini kata Nabi apa? Jadi nggak ada bagian bid'ah itu yang bid'ah syar'inya itu yang baik, nggak ada. Coba sekali lagi, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap kesesatan itu adalah ke neraka. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim dan juga Imam Nawawi, Imam An-Nasai mengatakan itu. Jadi ini dikatakan ya Pak, orang yang mengatakan bahwasanya tidak semua aliran Islam melarang tahlilan dan yasinan. Apa alasannya? Gak punya alasan. Kalau mereka memerintahkan, dari mana itu perintah? Kalau mereka mengamalkan, dari mana itu dasarnya? Coba ya Pak. Nah ini pertama ya Pak, itu poin besar. Kemudian rinciannya, menurut sebagian besar ulama, tahlilan diperbolehkan. Sekarang pertanyaan, menurut sebagian besar ulama, siapa itu sebagian besar ulama? Siapa? Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam kita akan tidak melakukan itu. Kalau ini dikatakan menurut sebagian besar ulama, tahlilan diperbolehkan. Siapa ini ulama besar ini? Terus apa dasarnya? Mana rujukannya? Coba. Bahkan dikatakan karena dapat mendatangkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyibah. Kalau baca Al-Quran memang dapat pahala. Kalau tahlilan enggak ada ya. Nah ini karena memang dapat mendatangkan pahala bacaan Al-Quran. Kalau Al-Quran selesai itu ijma'. Itu ijma', ada Qurannya, ada sunnahnya, ada perkataan Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau tahlilan tidak ada. Nah ini coba dari mana ya Bapak sekalian? Tahlilan diperbolehkan karena mendapatkan diperbolehkan dari mana ini? Kemudian pertama kali menurut sebagian besar ulama, sebab musnah yang mana ya Pak coba? Ini poin kedua ya Pak ya. Poin ketiga, tradisi tahlilan dan yasinan dianjurkan dan disunnahkan. Subhanallah. Disunnahkan mana sunnahnya? Sebagian lain mengatakan bid'ah, ini mengatakan sunnah. Gimana ya Pak coba? Ini yang ketiga ya. Tradisi tahlilan dan yasinan dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah. Mana hadisnya oleh Rasulullah? Wallahi ini dusta 100%. Tahlilan dianjurkan oleh Rasulullah. Wallahi ini dusta 100%. Tidak 99%, 100%. Coba. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, dalam tradisi tahlilan dan yasinan terdapat bacaan Al-Quran. Kalau baca Al-Quran selesai. Baca Al-Quran itu selesai, ijma' dianjurkan memang. Tapi yasinan tahlilan tidak ada. Ini menggabung-gabungkan sesuatu yang tidak ada, diada-adakan. Bukan serta-merta membaca Al-Quran jual pahala. Ya Bapak sekalian, apakah serta-merta membaca Al-Quran jual pahala? Tidak. Mungkin malah berdosa. Umpamanya orang mau sholat, daripada Allah Akbar diganti baca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana ya Pak? Ini kan Quran itu. Tidak pahala enggak ya Pak? Tidak Pak Yadi. Dan pahala enggak kalau begitu caranya? Karena Quran dibaca. Tapi cara begitu tidak diajar oleh Rasulullah, tidak ada. Masuk sholat kok Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus Al-Fatihah selesaikan. Mulainya dengan Al-Fatihah. Gimana dia? Seperti itu. Jelas kan? Membaca Al-Quran tidak serta-merta mendapatkan pahala. Kalau digandeng-gandengkan seperti itu. Jadi ya Pak sekalian yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini poin keempat tadi ya. Yang kelima, namun aliran-aliran baru seperti Wahabi atau Salafi menganggap tradisi tahlilan dan yasinan hanya sebatas budaya nenek moyang.
Ini benar. Budaya nenek moyang bukan sunnah Nabi atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun anak-anak baru seperti Wahabi itu bukan alirannya. Wahabi itu Wahabi itu adalah julukan yang dinisbatkan oleh orang-orang ahlul bid'ah yang diperangi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena mereka kalah dan jengkel, sehingga semua ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dikatakan Wahabi. Jadi Wahabi itu bukan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau disebut kepada dia berarti Muhammadi, bukan Wahabi. Kemudian sekalian, yang kelima tadi, yang keenam, tidak semua warga Muhammadiyah mengharamkan tahlilan. Tidak semua warga Muhammadiyah mengharamkan tahlilan, meskipun organisasi tersebut telah memutuskan demikian. Organisasi itu telah memutuskan tahlilan itu haram. Itu Muhammadiyah telah memutuskan bahwa tahlilan itu haram, tetapi dikatakan di sini tidak semua warga Muhammadiyah mengharamkan. Terus kalau mengharamkan, yang mengharamkan jelas dasarnya nggak ada, memang itu diharamkan. Tetapi yang tidak mengharamkan itu dasarnya apa? Nah, Evan, yang tidak mengharamkan itu dasarnya apa? Ini poin mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam, semua alasan 6 poin, Evan, tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa hujah yang benar. 6 poin. Sekarang masih ada poin lagi, bahwa mayoritas ulama membolehkan pengkhususan waktu tertentu untuk beribadah atau membaca Al-Quran dan kalimat thayyibah. Nah, kata-kata ini adalah jadi mengkhususkan membaca Al-Quran. Kalau Allah tidak mengkhususkan dan Rasulullah tidak mengkhususkan, maka kita tidak boleh mengkhususkan. Kalau ini katanya bahwa mayoritas ulama membolehkan dan mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah. Kalau ibadah itu tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mengkhususkan. Masa ini dikatakan mayoritas ulama yang mana mengkhususkan ibadah, Allah dan Rasulnya tidak mengkhususkan. Nah, ini poin yang ketujuh ya, mana ya? Jadi coba mana ini mayoritas orang membolehkan, ini jadinya dari mana? Poin ketujuh, sama sekali nggak berdasar. Nah, kita lanjut. Evan masih ada di sini. Ini di share di grup RT. Kemarin Pak Budi, ketika saya tanggapi ini, Pak Budi ke saya, hendaknya jangan ditanggapi, karena waktunya sedang tidak baik-baik saja. Maka saya pun tidak mengerti. Terus sekarang ini waktu belajar, maka kita pelajari sekarang. Karena kalau kita tidak pelajari, ini kita jelaskan, maka sebenarnya kita masih bingung memang omongan-omongan seperti ini. Karena mungkin sebenarnya kita tidak bisa mendatangkan dalil dan hujah dan alasannya. Maka omongan seperti ini membuat kebingungan. Maka sekarang kita jelaskan. Maka jawab sekalian, kalau ada yang mau bertanya, ditanyakan. Kalau masih bingung, ditanyakan. Nah, karena luar biasa pengaruh di luar, kaum muslimin banyak mengamalkan masalah tahlilan ini. Akhirnya kita ciut sinyalnya, karena banyaknya orang yang tidak mengamalkan. Dan yang tidak mengamalkan sedikit. Maka sedikit ini kalau tidak kuat, ciut teman sekalian. Nah, Evan, ini nomor 7 tadi ya. Nomor 8 sekarang. Alasan mereka kita lihat kayak apa. Di sini dikatakan, ya boleh membaca surat Yasin dan tahlil, terutama dalam acara tahlilan.
acara tahlilan sudah diharamkan, kok boleh gimana? Bolehnya itu dari mana bolehnya? Tahlilan ya. Bolehnya dari mana disuruh kata ini bid'ah? Gak ada Quran, ada Sunnah. Tidak ada perkataan Imam Sunnah dan juga tidak ada amalan sahabat Nabi. Nah ya Pak, bolehnya dari mana? Yang kedelapan ya Pak, kita bertanya, bolehnya dari mana? Mungkin jamaah ada yang menjawab kan, bolehnya dari mana? Gak ada dasar Islam kalau dibolehkan, bolehnya dari mana? Bahkan yang melarangnya dapat pahala. Kalau ini dikatakan boleh, dari mana bolehnya Pak? Coba. Ya boleh membaca surah Yasin dan tahlil terutama dalam acara tahlilan. Kalau membaca Yasin tanpa ada efek tahlilan itu boleh. Seperti kita membaca surah Al-Baqarah, seperti membaca surah Qul Huwallahu Ahad, seperti membaca surah Ali Imran boleh. Kalau membaca Yasin boleh. Kalau mengkhususkan, nanti akan sekali. Dari mana pengkhususan itu? Dari mana pengkhususan itu akan sekalian? Yang kedelapan, pertanyaan kita, dari mana pengkhususan itu kok boleh mengkhususkan tahlilan itu? Dari mana? Boleh baca Yasin. Dari mana tadi? Soalnya, ya boleh membaca surah Yasin dan tahlil terutama dalam acara tahlilan. Ini dari mana ya? Kemudian untuk mendoakan orang yang meninggal. Nah ini ya Pak. Tahlilan dan doa Yasinan juga mendoakan orang meninggal ini hukumnya bid'ah. Bid'ah munkarah. Di mana saya ulang lagi di kitab I'anatul Talibin, kitabnya orang-orang kitab. Artinya orang-orang yang mempunyai aliran organisasi NU, mereka mempunyai kitab rujukan di antara I'anatul Talibin. Mas saya sebutkan dalam HP kemarin itu saya lihat nomor 165 dikatakan itu bahwasanya doa mendoakan orang yang mati dalam cara membaca Al-Quran. Orang sudah mati, sudah mati dibacakan Yasinan itu dikatakan bid'ah. Kumpul-kumpul di keluarga orang yang meninggal, kemudian keluarganya memasakkan masakan untuk orang-orang yang datang. Nanti mereka pulang dari takziah kematian itu membawa berkat. Itu bid'ah dan itu haram hukumnya. Nah, ini saya sampaikan seperti ini karena kita sudah lama mengaji. Kemudian yang kesembilan, surah Yasin dan tahlil merupakan rangkaian doa yang dibaca dalam acara tahlilan. Sekali lagi acara tahlilan itu bid'ah. Wa kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka tempatnya. Jelas. Jadi ini mana ya kawan sekalian? Surah Yasin itu merupakan rangkaian doa yang dibaca dalam tahlilan bid'ah. Kemudian yang ke-10 ya, tahlilan adalah kegiatan mendoakan orang yang meninggal yang biasanya dilakukan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, tahlil, zikir, dan sholawat. Sudah berulang-ulang. Seperti ini bid'ah. Seperti ini haram. Walaupun Quran yang dibaca. Gimana ya Pak? Kurang jelas seperti ini. Kemudian yang ke-11, surah Yasin sering dibaca sebelum tahlil dimulai. Ini ajaran siapa ini ya Pak? Saya bertanya, surah Yasin dibaca sebelum tahlil. Ini ajaran siapa ini? Membaca surahnya sebelum tahlilan. Ini siapa yang mengajarkan? Imam kita Imam Syafi'i mengajarkan? Wallahi tidak mengajarkan. Wong Yasin dan tahlilan ini tradisi Indonesia. Bagaimana Imam Syafi'i? Jauh. Imam Syafi'i di Mekah, Imam Syafi'i di Baghdad, di mana di Baghdad, Imam Syafi'i di Mesir, pindah meninggal di Mesir. Nah ini apa sekalian? 11, 12 tadi ya, 13 surat Yasin
termasuk salah satu surat yang memiliki banyak keutamaannya. Surat Yasin salah satu surat yang punya banyak keutamaannya. Hadis Nabi yang menyampaikan keutamaan surat Yasin hampir semuanya dhaif. Semuanya lemah, tidak ada yang sahih. Kalau ada yang hasan pun, ada yang mengusahakan menghasankan, itu menjadi perdebatan, yaitu Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Itu ada, tetapi hadis ini menjadi perdebatan antara dhaif dan hasan. Jadi keabsahannya masih dipertanyakan. Itu, tetapi boleh kalau kita membaca Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia. Barangkali baca itu akan meringankan orang yang akan meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, selesai. Maka di sini dikatakan dibacakan orang yang sudah meninggal dunia, ini salah kaprah dan salah berlapis. Hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dan kemudian orang sudah mati dibacakan apa mendikan mereka orang yang sudah mati. Apa ini bagi orang yang hidup ya kawan sekalian. Yang nomor berapa tadi ya kan? Nomor berapa tadi? 13. Sekarang 14. Tahlilan diperbolehkan dalam Islam. Mana dalilnya? Kok tahlilan diperbolehkan? Siapa yang bolehkan dalam Islam? Islam itu kalau Allah, kalau Rasulullah, ijma, qiyas, kalau sahabat itu Islam. Ya kan sekarang. Mana perkataan 5 poin ini? Jadi tahlilan diperbolehkan. Siapa yang bolehkan dalam Islam? Evan, coba siapa yang bolehkan? Kok ini ngomong kosong, sekedar omongan tanpa ada alasan, tanpa ada pegangannya. Cuma sekedar ngomong dok, nulis dok. Maka orang-orang awam mendengar seperti ini, mereka bingung atau mereka ingin melanjutkan yang namanya tahlilan dan yasinan yang dikatakan bid'ah itu. Karena mereka mungkin tidak punya alasan, tidak punya dalil atau rujukan. Mereka cuma dengar dok, tahunya cuma dengar saja kan. Maka dia mendengar tahlilan dapat mendengar tahlilan dibolehkan dalam Islam, oh berarti boleh. Ya gitu dok. Mana Islamnya? Dalam Islam itu mana? Mana dalilnya ya Pak? Coba, Anda bisa mendatangkan dalil dalam agama Islam, aqwal dan sunnah, ijma' atau qiyas atau perkataan sahabat Nabi, maka tidak akan ada. Sampai kapanpun tidak pernah ada. Coba orang-orang yang suka tahlilan, tunjukkan dalilnya, alasannya apa? Meniru siapa? Meniru Nabi? Nabi tidak mengajarkan. Meniru sahabat tidak mengajarkan. Meniru Imam Syafi'i, tidak mengajarkan. Coba, nomor 15 dari kalian, 14 dari dalam berupa. Nah, ini kan banyak poin semuanya tanpa alasan. Nanti kawan-kawan pulang mencari lagi alasannya, nanti dibicarakan di sini. Kalau ada alasannya, kalau ada dalilnya, yang jelas ulama besar seperti pengarang kitab Ihya'ut Talibin itu mengatakan bid'ah. Kalau sudah begitu berarti beliau itu mewakili kita ya Pak. Mewakili kita yang ilmunya sedikit, yang ilmu banyaknya mengatakan bid'ah. Mereka tidak menemukan dalilnya. Kemudian apalagi kita ya Pak. Dari mana kita akan menemukan dalil bahwa dalil itu dalam agama Islam? Nah ya Pak. Nomor 1, 2, 3, 4 berapa? 16 kira-kira. Sekarang 17. Oh sekarang 16. Nih Pak. Bahwa Yasin adalah membaca surat Yasin secara bersama-sama. Coba teman sekalian, pernahkah mendapatkan dalil dalam Al-Quran atau Sunnah membaca Yasin secara bersama-sama? Atau Rasul mengajarkan itu? Dikatakan di sini
bahwa yasinan adalah membaca surat yasin secara bersama-sama, baik di masjid, di musola, atau di rumah-rumah. Ini ajaran siapa seperti ini? Ya, kita tahu, kita melihat orang-orang mengamalkan ini. Tapi dari mana ini teman sekalian? Oh, dari mana itu kita tidak tahu. Ya, yang tahu siapa, coba kasih tahu kita. Yang tahu kasih tahu kita, dasar dari mana? Nah, dari mana? Sekarang selanjutnya nomor 17. Yasin adalah tradisi. Ini jelas ini. Yasin adalah tradisi bahwa Yasinan adalah tradisi yang baik. Baik ini menurut siapa ya Pak? Tak Yasinan adalah tradisi yang baik. Yang baik ini siapa yang bilang yang baik ini? Apa Rasulullah mengatakan, Imam Rasulullah mengatakan seperti ini? Ini omongan siapa yang seperti ini coba? Yasinan adalah tradisi yang baik. Mana dalilnya? Mana rujukannya? Yasinan adalah tradisi yang baik dan sesuai syariat selama dilakukan dengan niat yang benar. Sesuai dengan syariat. Mana syariatnya? Mana apa itu syariat? Syariat itu agama Islam. Disyariatkan, diperintahkan. Sesuai dengan perintah. Mana perintahnya? Ini kan banyak poin, tapi orang-orang yang awam ini akan bingung seperti ini. Coba selanjutnya nomor 18. Tradisi tahlilan merupakan sarana untuk mempererat hubungan antara umat Islam. Justru sebaliknya, tradisi ini akan memecah umat Islam karena ini beda. Jadi gak mungkin kemaksiatan akan mempererat hubungan umat Islam. Tahlilan itu adalah kemaksiatan, berdosa. Bahkan yang melarang tahlilan dapat pahala. Jadi tahlilan itu amalan dosa, amalan Islam yang tidak ada dalam agama Islam. Kemudian dikatakan tahlilan merupakan sarana untuk mempererat hubungan umat Islam. Justru sebaliknya. Ini bukan ajaran Islam, kok moral bagaimana? Nah, justru sebaliknya. Nomor 18. Tahlilan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oh ini mas, gimana tidak bertentangan? Nggak bertentangan, dilarang kalau tidak bertentangan. Gimana ya mas? Selama dilakukan dengan niat yang benar, melakukan sebuah amalan dosa dengan niat yang benar, gimana itu? Coba Evan berpikir, Evan itu berpikir coba. Tahlilan itu tidak ada dalam agama Islam, bahkan ulama Islam melarangnya. Kok kalau dijalankan dengan niat yang benar akan gimana tadi? Niat benar akan selamat dilakukan dengan niat yang benar. Niat yang benar gimana nih? Amalan tidak benar kok niatnya benar. Amalannya tidak benar, niatnya benar. Gimana ya? Umpamanya orang mencuri, niatnya benar. Gimana niat benar? Mencuri untuk bangun masjid. Ini kan niatnya benar. Tapi caranya tidak benar. Tahlilan itu cara ibadah yang tidak dibenarkan oleh Islam karena memang tidak ada ajaran Islam. Kemudian nomor 20, dalam acara tahlilan tuan rumah memberikan makanan kepada orang-orang yang
ngikuti tahlilan. Artinya ini orang yang sedang kematian, kemudian untuk mendoakan orang yang mati, tuan rumah yang kematian itu memberi makanan kepada orang-orang yang datang tahlilan. Ini dilarang. Seperti ini dilarang. Masya Allah ya, masih banyak poin-poin yang semuanya tidak berdasar. Tetapi celakanya Yasin Thailand itu laris. Jadi dengan demikian orang-orang melakukan Thailand dan Yasin itu orang-orang yang ikut-ikutan buta, artinya taklid buta yang tidak mempertimbangkan dalil dan perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin kita coba sampai di sini ya kawan sekalian. Jadi itulah acara Thailand dan Yasinan. Maka jangan sekali kalau menemukan bahwasan Thailand dan Yasinan itu baik, coba kami dikasih tahu. Baiknya di mana? Dan siapa yang bilang baik? Coba. Yang melarang kata kitab yang sebelum tadi dapat pahala. Dan kok dikatakan itu baik, itu hendaknya harus dilarang teman sekalian. Maka kalau kita ikut-ikutan terus loh, kapan ini kebaikan akan menjadi baik teman sekalian? Maka jangan sekalian inilah seputar Yasin Thailand yang dibela, yang didukung oleh banyak kaum muslimin, tetapi mendukungnya tanpa dasar yang benar. Kami pun masih ingin tahu dasar mereka itu dari mana. Ternyata ini dasar-dasarnya. Ada 20 poin lebih dasarnya ini, semuanya tanpa dalil. Coba. Semuanya tanpa alasan yang benar. Kalau demikian, maka kita hendaknya yang kita sudah sering mengaji dan sudah lama mengaji, hendaknya masalah seperti ini kita harus kuat, jangan sama ikut-ikutan membebek di mana bebek ke barat ikut barat, jangan sampai seperti itu. Kita harus kuat, harus kencang karena kita sudah mengaji. Artinya kita sudah punya ilmunya. Oleh karena itu jangan ikut-ikutan orang yang melakukan amalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Demikian teman sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.